Sandy perlihatkan MC kita di anime ini bernama Luke Tautadia. Luke sedang memantau para eneng di dalam acara pelelangan. Dan ia akan mengungkap kejahatan di balik insiden tersebut. Luke bereinkarnasi di dunia baru saat ini ya. Dan ia adalah pewaris dari keluarga Tautadia. Luke diajarkan baik dalam seni pengobatan dan pembunuhan oleh ayahnya. Kemudian rekan Luke wanita gemoy berambut biru bernama Maha mengkonfirmasikan bahwa Marquez Khalid terbukti bersalah. Saat Maha menyelidiki aliran dana Marquez, ia menemukan keuntungan besar dari sumber yang tak jelas. Mereka menyerang desa dan menyamar sebagai bandiat, lalu menculik para gadis untuk dijual kepada para bangsawan. Lalu Luke mengirim wanita cantik bergaya loli bernama Tertea dan karakter utama wanita bernama Dia Viekona untuk melakukan investigasi hal yang tepat. Karena udah menemukan sasarannya, Marquez dan anggota yang terlibat akan menghabisi semuanya. Sebelumnya diceritakan bahwa Luke tua sedang melakukan misi bersama seorang bocah. Luke tua dan bocah itu berhasil melaksanakan tugas yang diberikan. Tiba-tiba ada sebuah drone berbentuk pesawat mengintai mereka dan juga diburu oleh penjaga perbatasan. Luke tua yang menyadari bahwa ia sedang diincar membawa si bocah melarikan diri. Kemudian Luke tua dan bocah itu tiba di sebuah tempat. Di sana Luke tua sedang berhubungan dengan bos organisasi melalui media komputer. Luke tua mendapatkan misi baru, ia juga disuruh membawa muridnya. Luke mengikuti instruksi yang diperintahkan atasannya. Keduanya sudah berada di dalam pesawat. Ternyata pesawat yang mereka tumpangi sudah disabotase. Akhirnya Luke tua menyadari kalau organisasi yang menyewanya malah ingin membunuhnya. Lalu Luke tua masuk ke ruangan kendali, tetapi keadaan di sana sangat kacau. Tampak ada drone yang menembakkan senjata ke pesawat yang Luke tua tumpangi. Dalam sekejap, Luke tua berada di dimensi lain. Muncullah seorang dewi yang memanggil jiwa Luke tua ke dimensinya. Kemudian dewi itu memberi Luke tua dua pilihan. Pertama, jiwa Luke tua dibersihkan dan lahir kembali sebagai orang asing, di mana ingatannya hilang dan menjadi orang yang berbeda. Kedua, menerima permintaan sang dewi lalu terlahir kembali di dunia lain. Sebagai gantinya, ingatan, pengetahuan, dan pengalaman Luke tua selama ini akan tetap ada, serta dapat menikmati kehidupan yang baru. Tanpa basa-basi, Luke tua menanyakan siapa yang ingin dibunuh sang dewi. Sang dewi menjelaskan Luke tua akan bereinkarnasi di dunia fantasi, di mana ada pedang dan sihir. Setelah tiba di sana, Luke tua harus membunuh pahlawan di dunia itu. Selanjutnya sang dewi menjelaskan mengenai reinkarnasi. Normalnya, jiwa manusia yang mati akan langsung diputihkan dan didaur ulang. Semua tentang hidupnya akan dilupakan. Namun sang dewi menjanjikan bisa mempertahankan ingatan serta kepribadiannya walaupun bereinkarnasi ke dunia lain. Dewi juga menganalogikan reinkarnasi dengan mempertahankan EXP setelah game selesai lalu memainkan RPG selanjutnya. Kemudian Luke menerima kesepakatan reinkarnasi. Luke tua juga menanyakan tentang target yang akan dibunuh. Sang dewi mulai mengaktifkan mantra sihirnya dengan merapalkan kalimat Luke tua akan bereinkarnasi ke dunia fantasi pedang dan sihir, serta bunuhlah pahlawan. Batas waktunya 18 tahun setelah kelahiran Luke tua. Lalu sang dewi memberitahu alasan mengapa pahlawan harus dibunuh, karena pahlawan akan membuat kehancuran. Dewi juga memperingati Luke tua kapan ia bisa membunuh pahlawan, yaitu jika pahlawan sudah memusnahkan Raja Iblis. Untuk memperjelas masalahnya, Luke tua bertanya apakah Dewi ingin menyelamatkan dunia atau mau membunuh pahlawan. Jika dunia bisa diselamatkan tanpa membunuh pahlawan, Luke tua tidak akan perlu membunuhnya. Kemudian Luke tua memiliki 5 skill untuk menjalankan misinya. Luke tua memilih penuh kecermatan dan banyak pertimbangan. Ia memilih 5 skill yaitu pemulihan super, penenun mantra, pertumbuhan tanpa batas, bela diri, dan 4 elemen dasar. Setelah menentukan skillnya, Luke tua pun langsung bereinkarnasi. Scene lalu berpindah ke dunia baru di kediaman keluarga bangsawan seorang wanita cantik bernama Esri Tuatade. Di sana lahir seorang bayi lelaki sehat diberi nama Luke. Suaminya pria berambut coklat susu bernama Cian Tuatade berjanji pada istrinya kalau anak mereka Luke tidak akan mengalami hal yang sama seperti anaknya terdahulu bernama Ruof. Kemudian Luke remaja berlatih untuk memperkuat dirinya. Luke juga memasak untuk menambah nutrisinya sehingga ia mengalami pertumbuhan fisik yang sehat. Luke kelihatan sangat cermat dan lihai dalam memasak. Walaupun Luke dari keluarga pembunuh, tetapi ia memiliki keluarga bahagia dan harmonius. Lalu ayahnya memberikan Luke mata mistik Tuatade. Mata mistik itu merupakan rahasia yang diturunkan dan turun-temurun dari keluarga Tuatade. Dengan operasi menggunakan mana, penglihatan akan diperkuat bahkan bisa melihat mana orang lain. Operasi khusus yang disempurnakan dari eksperimen manusia pada terpidana mati.
Tidak hanya melihat lebih jauh seperti penglihatan kinetik, persepsi serta penglihatan malam juga diperkuat. Setelah mata mistik itu ditanamkan pada dirinya, Luke merasakan perubahan fantastis. Untuk membunuh mata mistik itu menjadi senjata andalan. Ayahnya Luke berjanji padanya akan mengajarinya cara mengoperasi mata mistik tersebut. Karena suatu saat Luke akan mewariskan kepada keturunannya. Kemudian Luke dengan tampilan baju cewek ala Estri bertemu dengan gurunya dia. Luke terkejut melihat bahwa gurunya seorang bocil. Namun kekuatan sihir dia sangatlah menakjubkan. Selanjutnya dia memberikan batu var. Sifat batu itu menyimpan mana. Dia menyuruh Luke untuk memasukkan mananya ke dalam batu var. Luke mengeluarkan mana yang begitu besar, membuat sekitarnya bergoncang. Gurunya menyuruh Luke untuk melemparkan batu var karena berbahaya. Luke menurutinya, ia melemparkannya ke atas hingga meledak, membuat gempa terjadi. Kemudian kedua orang tua Luke menghampiri dia dan Luke. Mereka ingin mengetahui siapa dalang di balik keributan yang terjadi. Ketika mengetahui bahwa itu adalah ulah anaknya, kedua orang tua itu sangat bangga karena kemampuan sihir putra tercinta mereka yang menjadi pesan. Lalu hari-hari Luke dilaluinya bersama dia dengan mempelajari berbagai macam ilmu sihir dan membuat banyak mantra sihir. Setelah menyelesaikan tugasnya sebagai guru Luke, dia memutuskan untuk pulang. Setelah itu, Jian dan Luke pergi ke penjara. Saat di perjalanan, Jian menyuruh putranya menyebutkan moto medis Tua Tade dan moto pembunuhan Tua Tade. Dengan lancar Luke menjawab semua pertanyaan ayahnya, yaitu kemampuan Tua Tade cuma demi kemakmuran kerajaan Halfan, untuk menopang orang-orang hebat serta menghilangkan penyakit kerajaan dan mencegah bahaya. Jian juga berniat mengajari rahasia mengasah kemampuan yang Luke sebutkan. Lalu Jian mengatakan kalau di penjara itu mereka akan menemukan berbagai macam narapidana. Mereka sangat berguna untuk eksperimen medis dan latihan pembunuh keluarga Tua Tade. Jian menjelaskan kalau orang mengalami perlawanan kuat saat membunuh orang lain, banyak kehilangan nyawa karena itu. Agar itu tidak terjadi, maka Luke harus berlatih membunuh. Setelah itu Luke mengajukan sebuah pertanyaan kepada sang ayah. Mengapa Luke dibesarkan ragu-ragu untuk membunuh? Padahal ia sebagai alat pembunuhan harus bisa dibesarkan dengan membunuh emosi diri sendiri. Lalu Jian menjawab mereka bukanlah alat tetapi adalah manusia. Mereka tidak membunuh karena diperintah melainkan menimbang demi kerajaan dan mengerti apa sebab mereka membunuh. Mereka melakukan setiap hal dengan pikiran utuh lebih dahulu. Untuk membaca pikiran orang lain, diri sendiri perlu memiliki nilai kemanusiaan. Kemanusiaan merupakan senjata yang dibutuhkan untuk kegiatan membunuh. Jian menyuruh putranya menelaah setiap perkataannya agar ia kelak bisa menjalankan misinya sesuai dengan tuntutan keluarga Tua Tade. Setelah itu, Jian menyuruh Luke melakukan pembunuhan pertamanya. Jian membawa Luke bertemu dengan targetnya, yaitu seorang wanita bernama Margaret. Berusia 19 tahun, kejahatannya adalah perampokan, pembunuhan, dan kebakaran. Lalu Luke melaksanakan misinya. Selanjutnya sepasang suami istri bersama putranya pergi berkeliling di pasar. Tampak Eris bersemangat melihat beragam cemilan, ia berniat membelikan itu untuk putra kesayangannya. Luke protes kepada ibunya karena ia diperlakukan seperti anak kecil. Eris tidak terima pendapat si bocil. Sebab Eris sebagai ibu, bila Luke sudah jadi seorang kakek tetap akan diperlakukan seperti anak-anak. Melihat Eris menangis, Luke tidak tega akan makan cemilan bersama dengan sang ibu. Kemudian Jian mengatakan kepada anaknya kalau kondisi di pasar sangat stabil. Tidak ada masalah dengan harga dan barang yang ditawarkan. Terlihat juga sup ala Luke yang dijual di pasar menandakan resep masakannya yang diminati banyak orang. Dari atap gedung, Luke berusaha mencari orang biasa yang memiliki mana di tubuhnya, karena ia sedang membutuhkan asisten pribadi. Tetapi kebanyakan pemilik mana cuma bangsawan atau keluarga cabangnya. Esok harinya Luke pergi berburu. Ketika berada di hutan, Luke menyadari ada segerombolan serigala sedang mengintai mangsa. Luke pergi bergegas untuk berebut mangsa gerombolan serigala. Di atas pohon, Luke melihat bocil wanita bernama Terte berada di tengah gerombolan serigala. Salah satu serigala mencoba menyerang wanita itu. Dengan sigap, Luke menggagalkan serigala tersebut. Kemudian menggunakan sihir, Luke mengeluarkan senjata dan ia berhasil menyerang sekawanan serigala tersebut. Setelah melakukan aksi pembantaian kelompok serigala, Luke menanyakan perihal Terte. Gadis cilik itu menjelaskan kalau keluarganya sangat miskin. Untuk mengurangi jumlah orang yang dikasih makan, jadi Terte ditelantarkan ke dalam hutan. Lalu Luke memasak makanan buat si Terte. Luke pun mengomel karena penguasa sebelah tidak mengurus warganya dengan baik. Luke juga memberitahu kalau ia adalah putra penguasa Tua Tade. Luke mengajak Terte ikut bersamanya. Ia juga menjanjikan gadis itu tidak akan kelaparan dan kedinginan. Kemudian Luke mengatakan kalau dirinya pernah membunuh manusia dan ia harus terus melakukan itu. Sebab itulah misinya dalam hidup.
Luke bertanya apakah ia masih orang baik dengan semua orang yang dia perbuat. Terte berkata kalau Luke adalah orang baik setidaknya untuk dirinya. Jika Terte mau bergabung dengan satu syarat, yaitu ikut membantunya dalam melaksanakan misi. Akhirnya tujuan Luke tercapai. Ia pun berhasil menemukan orang biasa pemilik mana di tubuhnya. Luke teringat perkataan Terte mengenai Tuhan membimbingnya dalam mimpi. Sehingga Luke berpikir kalau sang dewi lah yang mengirim Terte kepadanya. Di mana Luke mengalahkan serigala, menunjukkan kekuatannya, kasihan pada Terte lalu memberinya makan. Menurut Luke, berbagi rahasia adalah cara yang terbaik untuk mendapatkan kepercayaan. Semakin besar rahasianya akan semakin efektif. Lalu ia meminta Terte membuat keputusan akhir agar Luke tidak akan mengetahui keputusannya salah. Dengan begitu Terte tidak akan berkhianat. Misi mencuci otak agar mendapatkan asisten pribadi setia selesai dilakukan. Dikisahkan 40 tahun sebelumnya, prajurit pasukan khusus terdampar di sebuah dimensi. Dikarenakan dirinya sudah mati sehingga jiwanya dipanggil sang dewi. Sang dewi menawarkan prajurit itu berinkarnasi di dunia fantasi untuk membunuh pahlawan. Tanpa pikir panjang, prajurit itu pun menerima tawaran tersebut. Kemudian sang dewi melihat perkembangan prajurit pasukan khusus yang ditugaskannya ke dunia fantasi. Tampak prajurit itu sedang memabukkan prajurit itu seperti sampah masyarakat. Kembali ke Luke di usia yang 12 tahun. Tampak Terte membangunkan majikannya. Luke menceritakan kisah di dalam mimpinya mengenai pertemuan 2 tahun lalu dengan Terte. Luke memuji kecantikan Terte sehingga gadis remaja itu pun jadi salting. Karena merasa malu, ia bergegas membuat sarapan untuk Luke. Kemudian Terte sedang berlatih mengasah kemampuan tombaknya. Terte kelihatan sangat lihai dan mahir dalam menggunakan tombaknya. Luke sangat terkesan dengan kemajuan pesat pelayan pribadi sekaligus muridnya itu. Selanjutnya 35 tahun sebelumnya, di mana sang dewi memanggil jiwa samurai yang terhebat di dunia ke dimensinya. Dewi memerintahkan samurai untuk berinkarnasi ke dunia fantasi dan membunuh pahlawan di sana. Karena dia diperintahkan oleh sang dewi, samurai bersedia melakukannya. Sang dewi pun melihat perkembangan samurai yang diutus ke dunia fantasi 35 tahun yang lalu. Namun samurai itu melakukan hal bodoh, jadi nggak bisa diharapkan. Kembali ke masa di mana Luke berada. Terlihat Luke dan Terte di pasar. Mereka ingin melihat perkembangan pasar di sana. Walaupun tahun itu mengalami kemarau panjang, namun wilayah Tautade mendapatkan hasil panen yang bagus. Kemudian salah satu pedagang di pasar bernama Rak menyapa Luke. Rak berterima kasih berkat pupuk buatan Luke, panennya jadi melimpah. Luke memuji bahwa daun bawang yang ditanamnya memiliki rasa yang sangat enak. Rak memberi Luke daun bawang. Disusul pedagang wanita parubaya bernama Emma yang memberi Luke sekeranjang berisi beragam sayuran. Tak lupa Emma berterima kasih sebab Luke telah mengisi ulang waduk yang kering. Lalu datanglah seorang pria bernama Pat. Ia mengadu kepada Luke soal kaki sapinya yang terluka. Luke bersedia membantu Pat untuk mengobati sapinya. Saat perjalanan pulang ke rumah, Tarte memuji tuannya karena begitu disukai warga Tautade. Sebagai anak penguasa, Tautade sudah seharusnya Luke melakukan tugasnya. Luke sangat senang bisa membantu warga di mana ia berada. Karena mendapatkan banyak hadiah dari inspeksi pasarnya, Luke menjadi cemas. Luke tidak ingin membuang-buang makanan. Luke berharap bisa menghabiskan semuanya sebelum sayuran itu pada membusuk. Lalu Luke berpikir bahwa menjadi seorang penguasa harus bisa mendapatkan terima kasih dan kepercayaan warga. Karena itu adalah penting dalam pengelolaan wilayah. Kekuatan saja tidak akan bisa memenangkan hati orang-orang. Mendengarkan hal itu, Terte merasakan hal yang berbeda dengan kota di mana ia berada dulu. Di sana hati warga sangat jauh dari penguasa. Kemudian Luke bertanya, apakah Tarte ingin dilahirkan di wilayah Tautade? Tetapi gadis itu merasa ragu dengan jawabannya. Ia merasa takut kalau tuannya marah kepadanya. Tarte merasa kalau ia tidak berasal dari kota kelahirannya. Ia tidak mungkin bisa bertemu dengan Luke. Namun Luke punya pendapat lain. Bagi Luke, di mana saja pelayan setianya berada, ia akan menemukannya. Tarte jadi terharu sebab tuannya begitu baik kepadanya. Dengan santuinya, Luke menjawab karena ia membutuhkan Terte. Kemudian di ruang latihan, Cian bertanya pada Luke mengenai Terte. Dengan lugas Luke menjawab kalau Tarte sudah sekelas kerabat bangsawan. Ia juga bekerja keras. Tetapi bukan itu yang dimaksud sang ayah. Luke mengerti maksud ayahnya dan ia menjawab kalau Tarte bersih dari sikap pengkhianat. Cian merasa paranoid pada Tarte jika ia seorang mata-mata. Ia berusaha mencuri rahasia dari keluarga Tautade. Kemudian Luke membantah prasangka ayahnya karena selama 2 tahun berada di bawah pengawasannya, Tarte tidak menunjukkan gejala mata-mata. Luke memeriksa secara langsung dari tatapan mata, kedipan mata, aliran pembuluh kapilier, nafas, denyut nadi, dan keringat. Semuanya tidak ada tanda-tanda kebohongan. Mendengar penjelasan terperinci dari Luke, Cian meyakinkan dirinya bahwa Tarte adalah gadis yang baik sehingga tidak perlu dibunuh.
secara kebetulan masuk gunung wilayah tua tadi ya. Kebetulan bertemu dengan Luke yang sedang berburu. Kemudian Cia berkata kalau sudah sewajarnya kita berpikir kalau ada orang yang mengaturnya. Bila memang kebetulan itu keajaiban 1:1000. Kemudian ayah dan anak melanjutkan obrolan ke topik utama. Latihan selanjutnya sekaligus ujian khusus. Bila Luke lulus ujian dan mampu menyelesaikan ujian setelahnya, Cian mengakui Luke sebagai pembunuh sejati. Cian akan menyerahkan tugas kebangsawanan pembunuh pada Luke. Dengan mantap Luke menerima ujian tersebut. Lalu Cian menantang anaknya untuk bertarung dengannya. Abaikan menang dan kalah, tunjukkan kekuatan senjata Luke. Kemudian terjadilah pertarungan antara ayah dan anak. Kali ini mereka menepiskan hubungan keduanya. Mereka bertindak sebagai pembunuh profesional. Luke mengakui kehebatan sang ayah. Luke harus mempunyai strategi jika ingin mengalahkan ayahnya. Dengan kecermatan dan keahlian Luke mampu menandingi ayahnya. Akhirnya Luke lulus dari ujian. Ayahnya merasa malu karena ia harus kalah dari anak usia 12 tahun. Padahal Cian merupakan anggota tua tadi terkuat. Saat bertarung, Luke memutuskan untuk tidak menggunakan sihir. Karena kalau bertarung dengan sihir itu tidak bisa menjadi latihan. Cian bangga pada anaknya karena memahami maksud dari perkataannya. Hal terpenting bagi seorang pembunuh tidak boleh kehilangan tujuan. Sekarang tidak ada lagi yang bisa diajarkan kepada Luke. Sekarang Luke tinggal mencari pengalaman saja. Namun Luke merasa belum cukup karena ia hanya menang di pertaruhan nekat. Cian menegaskan kalau ia sudah mengajarkan sepenuhnya. Mulai sekarang Luke harus melangkah dengan kakinya sendiri. Carilah hal yang diperlukan untuk membuat Luke menjadi kuat. Suatu saat nanti Cian akan memberikan ujian terakhir. Sampai saat itu tiba, Cian akan meminta bantulah pekerjaannya. Kemudian Luke bersama sang ayah melakukan banyak pembunuhan bangsawan jahat, korup, dan bekerja sama dengan bandit demi keuntungan pribadinya. Cian memalsukan kematian para bangsawan tersebut, seolah mereka dihianati rekan banditnya, sehingga mencegah kejahatan serupa terjadi lagi ya. Kemudian Cian membawa Luke dan Tarte bersama dengannya untuk mengobati pasien berdarah bangsawan. Ternyata tujuan Cian ke tempat pasiennya untuk melakukan penyelidikan jika suatu saat bangsawan tersebut menjadi target mereka, harus memikirkan rute penyusupan di kediamannya. Luke merasa ada yang berubah di kediaman bangsawan seperti itu yang bertambah pengawal di rumahnya dan penggalang di aula diperkuat. Kemudian sang ayah membahas tentang ujian terakhir Luke. Kastil bangsawan bisa dianggap benteng. Keamanannya ketat dan sulit untuk menyusup. Karena itu penting melakukan identitas agar bisa menerobos masuk. Lalu Luke disuruh menyamar sebagai pedagang. Karena bangsawan membiarkan masuk pedagang yang bisa memberikan apa yang mereka inginkan. Lebih-lebih kalau pedagang terkenal. Cian menceritakan bersamaan dengan kelahiran Luke, ada manusia fiktif lahir. Anak yang lahir dari rumah bordil dengan kepala kamar dagang balor yaitu Iligi Balor. Meski keluarganya diselidiki tidak akan ditemukan. Balor itu adalah anak kamar dagang terkemuka di kota dagang Murtewo. Ribet sekali bisa mengajak mereka memalsukan daftar keluarga. Ayah memberikan misi pada Luke. Sampai ia berusia 14 tahun belajarlah jadi pedagang sebagai anak keluarga Balor. Luke bersiap menggunakan nama bangsawan Ilik Balor. Ada pesta di kediaman tua tadi ya. Di sana Cian mengatakan kepada undangan yang hadir jika Luke akan mengerjakan ujian terakhirnya. Kemuliaan untuk kerajaan Alvan. Istri beramah tamah dengan para tamu. Kemudian ada seorang pria bernama Ronaha yang tidak terima kalau Luke diangkat menjadi kepala tua tadi ya. Alasannya setelah Ruf meninggal ya harusnya Ronaha jadi kepala. Tidak masuk akal kalau bocah seperti Luke mewarisinya. Karena Ronaha merasa lebih kuat maka ia akan menjadi kepala selanjutnya. Disepakati keduanya pun bertarung. Tanpa Ronaha sadari ya Luke sudah berada di belakangnya menyadarkan pisau di lehernya hingga berdarah. Rohana menganggap curang. Namun Cian tetap membantahnya. Itulah bedanya pembunuh tua tadi dengan kesatria. Rohana tak terima dan ia berusaha menyerang Luke namun gagal. Luke berhasil mematahkan lengannya. Pemilik energi sihir pasti bisa sembuh dalam 2 hari dengan perawatan tua tadi ya. Luke lebih kuat di pertarungan biasa sekalipun. Kekuatan itu tidak penting tapi diperlukan. Untuk menghadapi kejadian yang tidak terduga maka harus bisa menggunakan kekerasan. Cian merasa bangga dengan anaknya yang akan melampauinya di bidang medis dan pembunuhan. Kemudian Luke bersama Tarte pergi ke wilayah Mortuwe untuk melaksanakan ujian terakhirnya. Sang ayah berpesan, waktu 2 tahun bukanlah hal yang lama. Dapatkanlah pengalaman kehidupan yang jauh berbeda. Selanjutnya Luke dan Tarte tiba di Mortuwe. Setibanya di sana, mereka memutuskan mengubah gaya pakaian.
Supaya sesuai dengan penyamaran, Tarte memakai gaun hitam sedangkan Luke berubah warna rambutnya dan memakai kacamata sesuai dengan karakter Ilik Balor. Kemudian dua bocah bernama Maha sedang menjalankan aktivitasnya sebagai guide. Maha menawarkan jasanya kepada wisatawan yang telah tiba di kota Mortua. Maha tidak sendirian dengan dibantu teman-temannya, ia menjalankan pekerjaan. Lalu Maha, Noine dan Connor mereka dibawa paksa oleh orang yang tidak dikenal bernama Lloyd di rumah panti asuhan Tuan Trent. Bukan hanya mereka saja, tetapi lainnya seperti Eva, Kelly, dan Michelle juga ditawan. Alasan Trent mengambil anak-anak dijalankan agar masuk ke panti asuhan karena ia mendapatkan subsidi. Sebab istri kepala wilayah memberikan banyak uang ke anak tanpa kerabat. Kemudian anak-anak itu diberikan makanan yang tidak mencukupi. Bahkan mereka dipaksa melakukan banyak pekerjaan. Jika mereka melakukan kesalahan, maka akan ditendang dan dipukul. Setiap hari berada di panti asuhan itu, anak-anak semakin menderita. Bahkan mereka harus melakukan pekerjaan yang tidak layak untuk merusak masa depannya. Tetapi karena tak berdaya, anak-anak itu menurut saja. 2 tahun kemudian, ketika Maha akan mengantarkan minuman ke ruangan Trent, Maha mendengar percakapan yang tidak pantas. Maha teringat akan teman-temannya yang sudah mengalami nasib tragis. Maha berlari sambil menangis, ia berniat merusak wajahnya. Tiba-tiba muncullah Ilik di hadapannya. Ilik mengatakan kalau Maha lebih cantik jika tersenyum. Tujuan Ilik datang untuk menjadikan Maha anggotanya. Namun Ilik harus menunggu 3 hari baru ia mendapatkan Maha. Kemudian Trent membawa Maha untuk dijadikan wanita tunasusila. Dan merencanakan 2 harinya ia akan bersama dengan Maha menjalankan aksi bejatnya. Trent lupa akan janjinya dengan Ilik karena Trent meremehkan Ilik yang masih bocah. Ketika memikirkan nasibnya yang tragis, dalam sekejap tubuhnya mengeluarkan mana. Maha keluar dari kereta dan melarikan diri. Maha berhasil ditangkap oleh pegawai Trent. Laki-laki sialan itu ingin merusak Maha. Muncullah sosok Ilik mencegah aksi lelaki itu. Trent berhasil menyusul Maha. Dengan sekejap ia dikalahkan oleh Ilik. Kemudian bangsawan Viscout Hamel dipergoki sedang melakukan hal yang tak pantas. Ia juga tertangkap. Akhirnya anak-anak itu bebas dari perbuatan jahat Trent dan antek-anteknya. Sedangkan Maha ikut bergabung dengan Ilik. Selanjutnya di wilayah Morteau, Luke menyamar sebagai Ilik Balor. Tampak Ilik sedang memeriksa kesehatan Beruit. Ilik juga sudah mengoperasi Beruit hingga ia merasakan tubuhnya menjadi lebih baik. Ilik juga berpesan kepada Beruit agar merahasiakan kalau Ilik yang melakukan operasi kepada Beruit. Kemudian Pak Tua ayah angkat Ilik memuji kemampuan medisnya. Ayah angkat berpikir jika membantu memalsukan identitas Luke menjadi Ilik Balor budinya kepada keluarga Tautade lunas. Malahan sekarang ia berutang budi lagi kepada keluarga Tautade. Ia tidak tahu bagaimana bisa membalas budi. Kemudian Ilik meminta tolong ingin menjadi keluarga tempat ia pulang. Dengan begitulah keluarga Balor akan membalas budi. Kemudian ayah angkat memberikan berkas adopsi asli Ilik. Dengan begitu Ilik resmi menjadi bagian keluarga Balor. Sedangkan Maha Balor sekarang menjadi adiknya. Lalu ayah angkat menjelaskan kepada Ilik tentang kamar dagang Balor mengelola berbagai macam bisnis. Toko ini diujikan secara khusus untuk menjual miras, tetapi gagal total. Namun untuk langkah berikutnya, ayah angkat ingin mempercayakan toko itu dikelola oleh Ilik. Ayah angkat yakin jika Ilik yang mengelolanya, toko itu akan maju. Karena menurut ayah angkat, Ilik bukan orang biasa. Kemudian ayah angkat menjelaskan hal yang paling dibutuhkan pedagang adalah kemampuan menilai orang. Ayah angkat adalah pedagang kelas atas. Menurutnya penglihatannya dari kacamata pedagang kalau Ilik bisa melakukannya. Karena ayah angkat berkata demikian, Ilik bersedia mencobanya. Setibanya di rumah Ilik, ia disambut oleh Tarte dan Mahwo. Ketiganya makan bersama. Ilik menceritakan kalau ia dipercaya ayah angkat untuk mengelola toko miras. Tetapi Ilik akan mencoba hal berbeda dari biasanya. Menerapkan kedua prinsip, yaitu untung dan menjadi partner komoditas bangsawan. Oleh sebab itu toko miras tersebut akan diganti menjadi toko yang sasaran pasarnya adalah perempuan. Di mana produk utama toko itu adalah kosmetik sekaligus menjual cemilan manis. Kemudian Mahu berkata, ada banyak toko terkenal di Morteau, bukankah toko baru akan kesulitan? Ilik mengatakan kalau ia sudah punya rencana atas hal itu. Lalu Ilik berada di kamarnya berdiri memandang cermin. Ilik berpikir usianya sudah 13 tahun. Jadi 5 tahun lagi Ilik harus membunuh pahlawan. Untuk itulah Ilik harus lebih kuat. Lalu Ilik berhasil membuka toko baru. Dalam 2 hal Ilik berhasil menciptakan produk baru. Di sana ada wanita bangsawan merupakan ibunda angkat Ilik bernama Mira. Ia tidak terima kalau barang yang dijual di toko itu adalah barang yang ecek-ecek. Sekalipun barang itu bagus, Ibu Mira tidak menyukai Ilik berasal dari anak selir. Ilik tidak memperdulikan hujatan ibu angkatnya dan ia tetap fokus dengan produk barunya.
Kemudian Ilik menjelaskan kepada produk utama di toko barunya adalah kosmetik. Ayah angkat berpendapat merek Ilik lebih penting daripada kualitas dalam bisnis kosmetik. Apalagi produk baru pasti sulit untuk bersaing. Ilik mengatakan itu berlaku bagi kosmetik yang sudah ada. Kosmetik itu untuk mempercantik perempuan. Namun bila melunturkan kosmetik, minyak akan terlepas dari kulit. Tanpa minyak, kelembapan bisa hilang, hingga kulit jadi kering dan bisa membekas hingga licin. Kemudian Ibu Mira tidak menyangkal soal itu. Meski begitu, ia tetap memakainya untuk mempercantik diri. Tetapi sebagai konsekuensinya, kulit terasa sakit. Ilik bisa membebaskan perempuan dari masalah itu. Ilik menunjukkan produk kosmetik buatannya. Namanya adalah pelembab. Di dunia fantasi itu masih belum ada toner dan pelembab. Artinya itu adalah pelembab pertama di dunia itu. Lalu Ibu Mira bertanya pelembab itu produk apa? Dengan lugas Ilik mengatakan pelembab adalah produk kosmetik untuk melembabkan kulit kering dan menjaga kondisi kulit. Kosmetik merupakan perias untuk menciptakan kecantikan palsu. Setelah mencoba pelembab buatan Ilik, Ibu Mira menjadi lebih segar karena kulit wajahnya terasa halus dan lembab. Ilik menyuruh Ibu Mira untuk memakaikan kosmetik yang tersedia di meja. Ibu Mira mulai merias wajahnya. Ini akan menjadi kebiasaan baru sebelum berias akan menggunakan pelembab terlebih dahulu. Lalu Ibu Mira berkata, awalnya ia berniat untuk menertawakan produk Ilik dan menggagalkannya. Namun ia berubah pikiran untuk mendapatkan pelembab itu. Serta anak Siler akan ia anggap sebagai putrinya. Kemudian ayah angkat akan memfokuskan kamar dagang balor untuk menjual pelembab buatan Ilik. Ia menyuruh istrinya Mira memperkenalkan pelembab itu pada teman-temannya. Ayah angkat bertanya, dalam seminggu Ilik bisa membuat berapa pelembab? Karena Ilik masih bekerja sendiri, ia hanya sanggup membuat 200 pelembab dalam seminggu. Lalu ayah angkat menyuruh Ilik untuk merekrut pekerja. Ilik akan mematuhi perkataan sang ayah angkatnya. Hanya jika Ilik mengetahui metode produksinya. Sebab jika produk mulai diproduksi akan ada perusahaan lain yang meniru produk itu. Butuh waktu 1 bulan untuk menyiapkan produksi massal. Tetapi ada masalah menggabungkan air dan minyak, 2 zat yang biasanya tidak bercampur akan membutuhkan obat rahasia tua tadi. Kemudian Ilik memberikan proposal mengenai biaya untuk membuat produk tersebut. Ayah angkat tidak mempermasalahkan soal biayanya, melainkan jarak jauh tua tadi. Tetapi justru jarak jauh itu membuat rahasia sulit untuk diketahui. Pelembab itu tidak bisa dibuat tanpa obat itu. Tua tadi pasti akan menjaga rahasia dan akan membuat mereka tak menjualnya ke perusahaan lain. Oleh karena itulah, ayah angkat setuju dan menyerahkan negosiasi kepada Ilik. Lalu Ilik dan Tarte pergi ke wilayah tua tadi untuk mendapatkan lesitin menyatukan air dan minyak. Lesitin bahan bakunya adalah kedelai. Tubuhan itu hanya terdapat di tua tadi. Meskipun tempat produksinya diketahui, tetapi mustahil menyusup ke tanah bangsawan pembunuh dan pencuri rahasia. Ilik juga tidak akan mengajarkan balor cara pembuatan lesitin, agar bisa jadi jaminan supaya Ilik tidak dibuang saat sudah tidak diperlukan. Beberapa saat kemudian, toko kosmetik merek perusahaan dagang balor Orna dibuka. Untuk masuk ke toko Orna, orang harus mengantri lebih dulu. Pembelian produk juga dibatasi. Masing-masing pelanggan hanya boleh membeli pelembab maksimal 2 botol. Wanita cantik berambut kuning bernama Noin mengatakan kepada Maha mereka mendapatkan pesanan dari pabrik. Kemudian hanya dalam waktu 6 bulan, Orna berkembang dengan pesat. Penguasa mertua dan putri kerajaan tetangga mengirimkan undangan. Karena Ilik balor sudah terkenal, ia akan gampang menyusup kemana saja. Tarte memberitahu kabar terbaru ada orang yang menyusup ke pabrik untuk mengetahui rahasia pelembab Orna. Selanjutnya Iva dan Kelly habis berbelanja. Tiba-tiba ada 2 orang pria aneh menyergap mereka. Lalu Maha datang menyelamatkan kedua temannya. Kemudian Ilik sedang minum teh dihampiri oleh Tarte. Tarte baru pulang dari melaksanakan misinya. Tarte berhasil mengumpulkan banyak kancing dari target yang sudah dibunuhnya. Di medan perang, Tarte dijuluki gadis kilat petir dan berjasa besar. Mendengar Ilik menyebutnya dengan julukan itu membuat Tarte salting. Kemudian alasan Ilik mengirim Tarte ke medan perang untuk menempa pengalaman tempurnya. Sedangkan Maha mencari pengalaman mengorek informasi dan mencari uang. Dikisahkan Ilik balor manusia fiktif telah menyukseskan merek kosmetik Orna. Dia disebut-sebut anak muda sukses dan diundang ke berbagai tempat. Dengan pelembab dan coklat, Ilik bisa mendapatkan koneksi dan jaringan informasi dari banyak orang. Kemudian Ilik menyerahkan Orna kepada Maha jika ia tidak berada di sana. Maha meyakinkan bahwa dirinya sekarang bisa menjaga Orna tanpa kakak angkatnya Ilik. Maha juga akan membuat Orna lebih besar. Maha menyampaikan niatnya ingin membuka cabang lain di luar Mertue. Di kota tetangga, di sana ada toko dengan kondisi sangat bagus. Dulunya tempat itu milik kamar dagang terkenal, tetapi menurun semenjak berganti atasan. Kemudian baru-baru ini mereka menjual aset. Oleh sebab itu merupakan kesempatan yang baik untuk membelinya. Saat melihat tempat yang ditujukan Maha, Ilik menjadi teringat kalau ia sudah menyelidiki latar belakang Maha.
Ternyata Maha adalah putri tunggal dari sebuah kamar dagang terkenal. Tetapi tangan kanan ayahnya berkhianat untuk membunuh orang tua Maha dan mengambil alih usahanya. Maha yang tinggal sebatang kara merasakan nyawanya terancam dan melarikan diri ke Murtuewo. Kemudian itu adalah salah satu toko dari kamar dagang milik ayahnya Maha. Itu toko pertama yang dibangunkan oleh ayah Maha. Maha berniat mengembalikan kamar dagang ayahnya. Sebagai awalan toko itu sangat sempurna. Ilik menyetujui keinginan Maha. Ilik yakin dengan kemampuan Maha. Kemudian teman-temannya Maha memberikan hadiah kepada Ilik. Mereka mengucapkan selamat tinggal kepada Ilik. Dimanapun Ilik berada, mereka berharap tidak dilupakan. Ilik berpesan agar mereka menjaga Orna dengan baik. Lalu Ilik merubah warna rambutnya semula. Begitu juga dengan Terte, ia kembali berpakaian seperti dulu. Ilik bersama Terte akan kembali ke tatua dia. Ilik Balor akan kembali ke identitas aslinya sebagai Luke tatua dia. Sebelum Luke dan Tarte pergi, mereka berpamitan kepada Maha. Tidak lupa Luke mengingatkan kepada Maha soal Orna. Tarte meminta maaf karena dirinya saja yang pergi menemani Luke. Maha bangga ketika membantu pekerjaan Luke. Apalagi pekerjaan itu hanya bisa dilakukan oleh dirinya. Maha juga meminta tolong Tarte membantu Luke dari dekat menggantikan dirinya. Kemudian Maha memberikan pernak-pernik kepada Luke sebagai ganti dirinya. Maha menyampaikan kalau ayahnya pernah bilang untuk mempercayai orang lain maka harus curiga terlebih dahulu. Karena itulah ia mencurigai Luke berkali-kali sejak dulu sampai sekarang. Lalu yang diinginkan Luke dari dirinya adalah energi sihir di tubuhnya. Maha tahu kalau dirinya akan dimanfaatkan sebagai asisten pembunuh. Meskipun demikian, Maha bahagia bisa berguna buat Luke. Maha memohon sesekali Luke mengunjungi dia. Luke menyanggupi permintaan Maha. Lalu di tengah jalan, kereta yang Luke dan Tarte tumpangi berhenti. Luke merasakan adanya energi sihir. Ternyata monster serigala sudah menghadang mereka. Tarte ingin membuktikan keberhasilan latihannya selama ini. Tarte menggunakan berbagai macam jurus menghabisi para monster serigala. Luke merasa cemas karena monster sudah masuk ke pemukiman manusia. Luke merasa sudah waktunya pahlawan muncul. Kemudian Luke dan Tarte singgah ke ladang kedelai. Luke bertemu sapa dengan warganya. Mereka menyambut gembira atas kepulangan Luke. Para warga memuji Luke walaupun ia pergi meninggalkan mereka. Luke tetap bekerja demi warganya. Harga kedelai yang mereka tanam laku dengan harga tinggi. Seperti biasa, warga memberikan hasil panen sayuran kepada Luke sebagai ucapan terima kasih kepada tuannya. Karena warga begitu mencintainya, membuat Luke bersemangat untuk memakmurkan wilayah Tatuade. Setibanya di kediaman Tatuade, Luke diminta hadir untuk menemui ayahnya dan mereka terlibat di dalam sebuah percakapan mengenai langkah selanjutnya yang akan Luke ambil. Berdasarkan informasi yang diterima oleh Cian mengenai perkembangan anaknya yang sangat baik dalam bisnis serta saran keluarga Balor untuk membiarkan Luke bekerja di dunia bisnis. Cian berpendapat bahwa Luke bebas menentukan tujuan hidupnya. Terlepas bahwa keluarga Tatuade merupakan keluarga pembunuh bayaran untuk kerajaan, namun Cian benar-benar membebaskan Luke untuk memutuskan setiap pilihan hidupnya. Mendengar perkataan ayahnya, Luke bersikeras untuk tidak menjadi seseorang pembunuh. Alasan tersebut hanya untuk melindungi orang-orang yang ia sayangi serta orang-orang yang menyayanginya. Selanjutnya Luke mendapatkan permintaan pembunuhan perdananya dengan Terte dan Maha sebagai tangan kanannya. Targetnya adalah Count Asba Venture. Dia menjual rahasia militer ke kerajaan tetangga. Lalu ia menerima narkoba sebagai bayarannya. Kemudian ia mengedarkan narkoba ke penjuru kerajaan dan membuat masyarakat tersiksa. Sebelum melakukan pembunuhan, Luke akan mengatur rencana serta akan menilai apakah targetnya merupakan manusia yang tepat untuk dibunuh atau tidak. Paginya Iris mengganggu Luke dengan masalah perjodohan. Menurutnya Luke sudah waktunya menikah. Apalagi Iris ingin melihat wajah cucunya. Namun Luke menolak permintaan ibunya. Luke meminta Terte berbicara untuk menggantikannya. Namun ibunya malah menyuruh Terte melaksanakan keinginan konyolnya, membuat Terte jadi salting. Kemudian Luke pergi menuju salah satu kota. Setibanya di sana, Luke dan Terte ditawari selai gratis oleh seorang wanita. Saat Luke mencicipi selai itu, ia tahu kalau itu adalah narkoba. Luke membanting keranjang berisi selai. Si gerombolan pria marah dan menyerangnya. Luke dan Terte pun berhasil mengalahkan mereka. Kehidupan di kota itu amat parah karena banyak warganya yang bekerja sebagai pengedar. Wanita itu membawa Terte dan Luke bertemu dengan ibunya. Ternyata ibu wanita itu sudah menjadi pecandu narkoba akut. Ternyata Count Asba Venture memang bersalah, ia dalam kejahatan narkoba. Narkoba jenis Vizen terbuat dari tanaman Vies. Tetapi saat efek obatnya habis, berdampak buruk bagi mental dan tubuh si pemakai. Lalu Count menyebarkan narkoba ke wilayah lain, tetapi ia mengklaim bahwa mafia membawanya lewat wilayahnya. Count juga mengirim suap kepada bangsawan tinggi. Dengan alasan itulah Count mendapatkan perlindungan bangsawan tinggi.
sehingga keluarga kerajaan tidak bisa menghukumnya. Sebab itulah pekerjaan membunuh Count diambil alih Tatua dia. Luke memiliki maksud untuk menyelidiki target mereka lebih dalam hingga ia menyamar lagi sebagai Ilik untuk pergi bersama Maha. Ketika di kereta, Maha menyampaikan perasaan Tarte sebagai seorang perempuan bukan sebagai keluarga. Namun Ilik membantahnya karena tidak akan ada hal seperti itu. Bukan hanya itu, Maha juga menyampaikan perasaannya yang suka pada Ilik. Suatu saat ia akan menggunakan Orna sebagai negosiasi cintanya kepada Ilik. Tibalah mereka di kota di mana Count berada. Mereka berdua memasuki kediaman Count. Di sana ada istrinya yang bernama Brigette. Menyambut kedatangan Ilik dan Maha. Brigette begitu menyukai produk baru Onar. Kemudian datanglah Count menyapa Ilik dan Maha. Setelah itu ia pergi menyapa istrinya. Malamnya Ilik ikut pesta yang diadakan di kediaman Count. Di sana ia bersosialisasi mengenai produk baru Onar. Di tengah perbincangan Ilik dengan wanita itu, Brigette datang menunjukkan produk baru Onar. Kemudian datanglah Count mendekati Ilik. Ilik mulai membuka pembicaraan mengenai bisnis baru yang sedang dijalankan oleh Count. Ilik dan Maha menyatu dengan pesta itu, hingga mereka tidak dicurigainya. Menurut Bridge, suaminya suka menikmati anggur sebelum tidur sambil menatap bulan. Kemudian Luke menggunakan mata mistiknya untuk melihat keadaan di sekitar. Luke mengeluarkan senjata sihirnya untuk menembak Count. Setelahnya menyetel bidikannya, Luke melayangkan tembakan dari kejauhan dan berhasil membuat Count mutiar. Dari kejauhan, Luke melihat istrinya Count yang menangis atas kepergian suaminya. Melihat adegan itu, hatinya sedikit bergerak memiliki empati. Luke yang dulu tidak merasa iba setelah melakukan pembunuhan. Selanjutnya, Maha memberitahu soal kabar baik dan kabar buruk kepada Luke. Kabar baiknya, Maha berhasil menemukan harta suci. Harta suci merupakan benda yang tidak bisa dibuat oleh tangan manusia. Alat yang memiliki kekuatan yang luar biasa. Itu benda yang sangat berharga. Harta suci yang ditemukan kali ini adalah tombak sihir Gaibok. Maha sedang melakukan negosiasi untuk membeli tombak itu. Pemiliknya bernama Santasa Magnus, juga dikenal sebagai anjing pemburu keran. Pria yang paling mungkin untuk menjadi pahlawan. Kabar buruknya, perang saudara terjadi di kerajaan tetangga Swoigel. Keluarga dia, Vaikone, bergabung dengan pasukan kerajaan. Sedangkan di pasukan pemberontak, ada prajurit yang merepotkan, yaitu Sentatan Magnus. Kemudian datanglah Luke melalui jendela. Luke menyapa dia. Maksud kedatangan Luke menanyakan langsung soal pertempuran yang diisukan. Luke memperingati salah satu anggota pasukan pemberontak merupakan pahlawan, sehingga ia akan menjadi lawan yang sulit. Luke juga mengajak dia untuk kabur bersama dengannya sebelum bahaya mendekat. Dia mengatakan ia tahu persis situasi di dalam Swoigel. Karena dia masih putri Vaikone, ia akan tetap berada di sana. Karena melindungi rakyatnya adalah tanggung jawabnya. Dia tidak akan lari dan meninggalkan posisinya. Kemudian dia mengajak Luke pergi keluar. Ayah dan penasihatnya sedang pergi, tidak ada di rumah. Jadi dia bisa pergi ke kota. Akhirnya dia dan Luke pergi jalan-jalan. Mereka saling berpegangan layaknya sepasang kekasih. Kemudian dia mengajak untuk pergi makan. Dia terkejut bahwa Luke mengetahui tentang makanan yang berada di wilayahnya. Karena dulu sejak kecil demi menemui dia, Luke datang ke tempatnya 1 bulan sekali. Setelah itu, Luke mengajak dia berkeliling kota, bermain panah, makan laksana, mandi air panas. Setelah jalan-jalan, Luke mengantar dia pulang. Selanjutnya, Luke mendapatkan misi dari Cian, yaitu membunuh dia dan Viekon. Viekon adalah bangsawan kerajaan tetangga Swoigel. Mencampuri urusan kerajaan lain itu adalah hal yang buruk. Jika ketahuan akan menjadi masalah internasional. Tua tadi membunuh demi kepentingan kerajaan Alvan. Jadi menurut Luke, membunuh dia tidak ada berhubungan dengan itu. Kemudian Chen mengatakan ada perasaan pribadi dalam pembunuhan kali ini. Dalam perang saudara Swoigel, Viekone berjuang untuk anggota kerajaan dan kalah. Jadi proses pasca perangnya selesai. Kemudian Count Viekone menyerahkan sebagian besar kekayaan dan wilayahnya. Tetapi tidak selesai sampai di sana saja. Putri dia menarik perhatian mereka. Putri dia adalah gadis yang cantik. Dia juga memiliki sihir yang kuat, tetapi dia juga bisa menghasilkan penerus yang baik. Bangsawan serakah pasti ingin mendapatkannya. Count Viekone berniat menyetujuinya. Demi mencegah pertumpahan darah, dia juga menyetujuinya. Akhirnya Luke mengerti kalau dia tidak akan bisa ketahui tadi. Sekarang masalahnya adalah para pengikut Viekone tak mengizinkan dia diserahkan. Mereka malah menebas utusan dan menjemput dia. Viekone pastinya sangat populer. Tidak hanya pengikutnya saja, tetapi warganya secara sukarela membentuk pasukan. Mereka membarikade diri dan mengurungkan Viekone dan dia di dalam kastil. Kemudian Count Viekone diperlakukan sebagai penghasut perang saudara. Tentara telah dikirim dan pertempuran sudah dimulai. Jadi membunuh dia untuk menghentikan perang. Lalu Luke bertanya siapa klien mereka.
Ternyata Count Viekon ayah dari dia yang menyuruh untuk membunuh putrinya sendiri ya. Pria yang sedang berbaring itu bertaruh nyawa untuk menyampaikan niat Count. Meskipun ia menang, namun bala bantuan musuh akan dikirim jadi percuma saja. Setelah memberontak, mereka tidak bisa lolos dari kematian. Berjuang sekeras apapun, dia tidak akan selamat. Jadinya ia pura-pura terbunuh agar bisa kabur. Hanya ini cara untuk menyelamatkannya. Dan hanya Tua Tade yang bisa melakukannya. Kemudian Locke mengajukan pertanyaan kepada ayahnya lagi ya. Mengapa Cian menerima pekerjaan ini ya? Menurut Locke, meskipun teman dalam bahaya, dan Locke tidak menyangka kalau Cian menyimpang dari Tua Tade ya. Cian mengatakan Locke terlalu memandang tinggi dirinya, namun sebenarnya Cian harus membayar hutangnya pada Count Viekon. Jika Count ingin menyelamatkan dia, maka ia akan mengabulkannya. Lalu Locke berkata jika ia menolak misi tersebut, maka apa yang akan terjadi ya? Cian menjawab, maka dirinya lah yang akan pergi ya. Tetapi wilayah Viekon itu cukup jauh. Cian tidak akan bisa tepat waktu. Dan saat tiba mana Cian pasti sudah habis. Sehingga Cian tidak akan bisa berbuat apa-apa. Pria yang sekarat itu meninggalkan Viekon 3 hari yang lalu. Pertempuran sudah dimulai. Hanya Locke yang bisa melakukan itu. Namun ini perasaan pribadi yang menyimpang dari prinsip mereka. Itu cuma sekedar permintaan Cian saja. Menurut Locke tidak ada pembenaran dalam hal itu, bahkan akan beresiko membahayakan kerajaan Alvan. Normalnya itu tidak harusnya Locke terima. Tetapi Locke sudah mengambil keputusan. Locke teringat akan masa di mana ia belum berinkarnasi. Jadi Locke menerima pekerjaan tersebut. Ayahnya menginginkan alasan Locke mengambil misi itu. Locke memiliki 3 alasan. Pertama, Locke berhutang pada dia karena mengajarkan ilmu sihir. Kedua, Locke jatuh cinta kepada dia. Ketiga, Locke sudah berjanji pada dia saat meminta bantuan Locke akan berlari kepadanya. Locke merasa dia pasti sudah memanggilnya. Cian juga pernah menyimpang sekali, ia memakai pedang Tua Tade demi orang lain selain kerajaan Alvan. Cian melakukan untuk istrinya Esri ya. Esri merupakan putri dari keluarga Viekon. Cian tidak menyangka kalau putranya memiliki pilihan yang sama dengannya. Cian berpikir kalau Locke akan tumbuh berbeda darinya. Tapi anehnya Locke mirip dengan ayahnya. Cian memberinya Locke semangat. Kemudian Tarte mengantarkan kepergian Locke menggunakan jurus angin. Tarte teringat kalau ia sudah diselamatkan oleh Love. Lalu Locke menolongnya agar Locke bisa memanfaatkan Tarte ya. Namun Tarte sangat bahagia dengan Love. Tarte akan mendedikasikan seluruh hidupnya untuk membantu Love. Karena Tarte sudah kehabisan mana, ia tidak bisa menggunakan jurus angin tersebut. Tetapi berkat jasa Tarte, Locke tinggal setengah perjalanan lagi menuju Viekon. Tibalah Locke di Viekon. Terdapat sekitar kurang dari 200 pasukan sedang berjaga. Locke mengeluarkan senjata sihirnya dan menyerang para prajurit tersebut. Locke sudah berhasil membuat keributan dan berencana akan menyusup ke dalam kastil. Locke berhasil menyusup dan ia bertemu dengan dia. Selanjutnya misi penyelamatan dia dimulai. Locke ingin membuat seolah-olah dia bunuh diri ya. Sebelum melakukan sandiwara, Locke menunjukkan mayat salah satu prajurit karena dia akan menyamar sebagai dirinya. Locke menyuruh dia untuk teriak di depan jendela dengan mengatakan, "Aku sedih melihat orang lain terluka karena aku. Aku tak akan menjadi milik siapapun." Ketika dia membuka jendela, tiba-tiba Locke merasakan hawa yang berbahaya seperti waktu itu diawasi oleh drone berbentuk pesawat. Lantas saja perasaan Locke menjadi benar. Muncullah sosok pria memiliki senjata dahsyat. Locke memeluk dia dan menyelamatkannya dari serangan benda sihir berkekuatan super. Kemudian Locke membalas serangan itu dengan tembakan sihir. Kekuatan ledakan yang ditimbulkan pun sangat dahsyat. Tetapi Berserk tidak mengalami luka sedikit pun. Berserk memberi Locke 2 pilihan, membiarkan ia membantai semua tanpa tersisa atau berduel dengannya sebagai kesatria. Kalau Locke menang, Berserk akan menarik pasukan dan tidak akan menyerang Viekon lagi ya. Pahlawan Berserk memiliki kekuatan yang luar biasa. Manusia memiliki Berserk dan skill untuk menahan efek sampingnya. Berserk itu menyebutnya nama Sentansa Magnus. Sentana itu memberikan waktu agar Locke dapat berpikir. Dia mengatakan mati dalam duel adalah harapan terbesar kesatria. Hal itu sesuai dengan penjelasan yang dikatakan Maho. Kemudian Sentanta mengancam Locke untuk tidak kabur. Sentanta bersemangat karena berhasil menemukan lawan pertama yang layak diajak bertarung. Karena Locke tidak bisa kabur, Locke harus menerima tantangannya. Locke merasa kalau ia berduel dirinya pasti kalah. Kemudian dia sangat cemas karena pujian hatinya harus berduel. Dia juga ingin bertarung bersama Locke. Locke mengatakan kalau ia bukan ksatria dan juga pahlawan, melainkan ia adalah seorang pembunuh. Akhirnya, pertarungan Locke dengan pahlawan tidak terelakkan lagi ya. Sebelum bertarung, Locke memperkenalkan dirinya terlebih dahulu. Locke memperkenalkan dirinya dengan nama samaran Very Macroni ya. Dengan mata mistiknya ia bisa melihat memiliki kekuatan Sentanta. Karena Locke berniat untuk membunuh Sentanta, Locke ingin mengetahui jika Sentanta mati apakah ia masih bisa menepati janjinya untuk tidak mengganggu Viekon lagi ya. Lalu Sentanta memanggil bawahannya jika ia mati maka mereka akan menggantikannya dan menepati janji ya. Locke juga bertanya bagaimana jika dirinya kalah. Sentanta akan menculik sang putri dan membantai semuanya.
Luke menyuruh Sentanta untuk menarik pasukannya. Ia tidak ingin pasukan Sentanta terlibat dalam duel mereka. Sentanta lalu mengikuti keinginan Luke. Sentanta mengejek senjata mungil milik Luke, karena senjata itu tidak bisa menyerang dirinya. Kemudian Luke berkata kalau duel itu akan berakhir tanpa perlu menghentikan tombak milik Sentanta. Kemudian, sihir pembunuhan di kehidupan sebelumnya adalah senjata luar angkasa suatu negara bernama Tongkat Tuhan. Logam dijatuhkan dari Orbia, senjata materi yang menandingi nuklir. Namun ada masalah dengan meluncurkan materi ke orbit dan mencegah tongkat terbakar saat masuk atmosfer. Tetapi Luke dapat mengatasinya. Lalu ada sihir tanah yang menggandakan gravitasi. Putri dia merancang mantra untuk membuatnya negatif, dan penenungan mantra menjadikan pembalik gravitasi. Jadi dengan hal itulah Luke bisa mengirimkan ke Orbia. Setelah tombak Tunsagen mencapai orbit, Luke akan memberinya sihir angin untuk mencegah pemanasan serta membuatnya jatuh bebas. Tetapi masalahnya adalah waktu dan sasaran butuh perhitungan dan pelaksanaan yang akurat. Itu sebabnya Luke berlatih di pulau yang ditemukan Maha. Jika tidak, pembunuhan ini tidak akan sukses. Melepaskan energi 111 tembakan tank dalam sekejap. Duel itu berakhir saat Luke melemparkan tombak tungsten, mantra yang Luke kembangkan untuk mengalahkan pahlawan. Itulah sihir pembunuh. Akhirnya Luke berhasil menjalankan misi sang dewi. Luke juga berhasil menyelamatkan kekasihnya dan Viekon. Kemudian Luke kembali bersama kekasihnya ke Tuadia. Sedangkan Onra berkembang semakin pesat dan ceritanya pun kelar sampai di sini cuy.